yang menjadi tuan rumah pengajian pada pagi hari ini ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu semua waktu mengayunkan langkah untuk menghadiri pertemuan ini. Mudah mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan bapak yang saya hormati, khususnya juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Pemagawan LDMH yang pada pagi hari ini beliau akan memberikan ceramah dengan judul Amul Husni dan Asliyah di balik Islamiyah. Karena apa? Karena akal pikiran kita manusia ini, dasar pembenarannya itu hanya berdasarkan apa? Bukti empirik melalui panca indera saja. Bukti ilmiah manusia. Nah, untuk makna yang lebih luas dari peristiwa Isra Mi'raj ini, kita, pikiran kita, logika kita ini perlu didasari, karena hanya iman dan takwalah kebesaran menerima keagungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita Bapak. Oleh karena itu, saya pada kesempatan ini mengajak kepada ibu dan bapak dan kita semua, kita simak sajian marilah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz kita pada pagi hari ini. Isi ceramah kita ini dapat membakar kita dalam mengarungi kehidupan yang lebih bermakna. Atas nama pengurus barangkali tidak lupa ingin menyampaikan permohonan maaf apabila pengajian ini banyak hal yang tidak berkenan di hati Bapak. Barangkali semua kebaikan ini kami hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan semua kebaikan Bapak Ibu hadir di tempat ini mendapat imbalan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Forkomas, Bapak Insinyur Haji Purnama Surya, yang diwakilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala quwwata illa billah, wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi wa man. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, untuk melaksanakan atau menghadiri asal banyak di luar juga masih belum pada masuk ya. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi dan diberikan keluarga, sahabat dan seluruh Allah konsisten dalam melaksanakan jalan hadirin yang dirahmati Allah. Pertama Bapak dan Ibu semua yang hadir, yang jauh-jauh, yang dekatnya, alhamdulillah kepada juga Ketua Forkomas Bapak Haji Purnama Surya, beliau menugaskan kepada saya untuk menyampaikan sambutan. Bapak-bapak dan Ibu, terutama ini kepada Pak Kiai Haji Abdijal Komaruzzaman, ilmunya sama Komaruzzaman yang saya keluarkan dan saya menjadi ilmu. Pak Kiai sudah hadir dan mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau ada guna dan manfaatnya untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak ada yang memandu, ini pasti banyak yang kosong, silakan. Ya. Nah, yang pertama adalah jadi kita tidak henti-hentinya setiap kita mengadakan
Suling Forkomas. Ya, mudah-mudahan Sabtu penceramahnya beda-beda. Ya, tahu ya. Jadi sudah numpuk sebetulnya nih, sudah berapa Sabtu Ibu hadir ya. Nah, belum tentu apakah ingat yang minggu kesekian, apa judulnya, siapa ustadznya, wallahu a'lam. Ya, jadi mudah-mudahan tentunya apa yang disampaikan oleh beliau, yang penting pada saat beliau memberikan tausiah tidak ngobrol Bu ya, terutama yang di luar. Kalau di luar kan agak bebas ngobrolnya, jadi dengan khataman Quran. Nah, ini pesan dari Pak Ketua Pak Haji Sutoto bahwa setiap tahun seperti biasa di bulan Ramadan kita melaksanakan kegiatan ke kualitas sama religinya katanya, jangan terlalu memperlihatkan hura-huranya. Sebetulnya tidak hura-hura ya. Religinya itu ya kita baca Quran dari sejak tanggal 2 Januari ya. Panjang itu. Ibu bisa berapa hatam itu, berapa kali? Mungkin sudah banyak yang hatam ya. Jadi kita inginnya per tanggal 2 Januari itu semua di kampung kita di Makassar ini dimanapun bersama-sama. Nanti setelah waktunya tanggal 8 baru nanti siapa yang terbanyak hatamnya. Lomba-lomba yang hari Sabtu ada lomba tahfiz, ada lomba azan, lomba hadroh ya. Ada ketua DKM yang belum memahami, saya kira dari panitia sudah jelas ya, menyampaikan kepada masing-masing ketua DKM, tinggal ketua ikut serta ya. Jadi jangan infak tidak, kafilah tidak infak juga tidak apa-apa. Jadi kepada ketua DKM yang belum sempat untuk berinfak, silahkan. Kalau yang sudah, alhamdulillah, terima kasih. Mungkin baru sesi atau tahap pertama. Kemudian Ibu, minggu depan tanggal 7 Februari 2026 itu bertempat kasuling di Masjid Al-Furqon, Jalan Teratai Putih 1 RW 04, dengan penceramah Bapak Dr. Kiai Haji Khairul Ansori LCMA, dengan tema Tahrib Ramadan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Jadi minggu depan Bapak dan Ibu, mudah-mudahan cuaca bagus ya. Jadi di Masjid Al-Furqon, silakan ajak semua ya, anak, cucu, mantu, tetangga supaya bisa hadir bersama-sama. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Agis Komar Zaman yang telah mewakili dari Forkomas atas sambutannya. Alhamdulillah, tibalah pada waktunya yang ditunggu-tunggu, yaitu acara selanjutnya adalah tausiah yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Afrizal Komar Zaman LCMA yang bertemakan Amul Husni dan Tasliyah di balik Isra Mi'raj. Waktu dan tempat kami persilakan. Bagusan mic ini apa yang Pak Forkomas kita? Ini dua-duanya. Untuk bapak di sebelah kanan saya masih ada space ini. Iya, bapak mungkin bisa duduk. Kalau untuk ibu-ibu ya panitia yang kondisikan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Tahiyah mubarakah min indillahi azza wa jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala kitabahul mubin kafilan bi bayanil ahkam syamilan lima syara'ahu li'ibadihi minal halal wal haram. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Suling Forkomas rahimani wa rahimakumullah.
kemudian Ketua DKM Masjid Al-Mujahidin. Pak Ketua, saya dulu sebenarnya 10 tahun yang lalu rutin ngisi khutbah Jumat, kemudian juga Ramadan kalau tidak salah. Ya Pak Ketua ya, terus 3 tahun. Nah, karena penyesuaian waktu dan sebagainya, sekarang saya di Baitul Mukminin Darun Nikmah, sini Arif Rahman, ya, dan berapa masjid di sekitar sini. Jadi ini Pak Ketua, saya ini pulang kampung ini, gigi ini, ya puskesmas. Kemudian Pak Haji Purnama, Pak Haji Agus Komaruzzaman, satu nama lagi kita. Nah, terima kasih Bapak, didahulukan selangkah, ditinggikan seranting mengurus Forkomas ini, dan alhamdulillah terus berjalan dengan baik. Ya, dan bapak ibu-ibu pun yang hadir ini ratusan ini. Ya, bisa sampai 800 Pak ya. Alhamdulillah bapak ibu-ibu semua kita Allah kumpulkan di Khairul Biqa, tempat terbaik di muka bumi, di Masjid Mujahidin. Nah, ibu-ibu yang hadir kita sapa dengan ibu-ibu mujahidat. Nah, bapak yang hadir kita sapa dengan bapak mujahidin. Memang ya, ini ahli-ahli jihad semua ya. Hujan pun hadir. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita, di depan kita sudah ada kantong putih, ada yang sudah mengeluarkan isinya, ada juga yang belum. Alhamdulillah ibu-ibu tenang Pak Ketua karena sudah dapat semua. Saya pandu lah kita untuk barokahnya, dan ini juga inspirasi bagi DKM atau ibu-ibu Majelis Ta'lim untuk menghafal doa Nabi. Ketika disuguhkan makanan, nah kita dianjurkan berdoa. Saya langsung rubah domirnya menjadi nahnu ya, domir kita gitu. Boleh diikuti. Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqona. Nah, aslinya itu Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqona. Hadis Nabi. Apabila kita disuguhkan makanan, maka kita berdoa untuk orang yang berikan makanan. Allahumma at'im, ya Allah berilah karunia makanan kepada orang yang berbagi makanan dengan kami. Berilah karunia minuman kepada orang yang berbagi minuman dengan kami. Sebenarnya masih ada lanjutannya. Allahumma gfir lahu, Allahumma at'im. Nanti ke bawahnya ke sholat jenazah. Ini akan disambung dari kanan ke bawahnya, nanti Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afih. Ya Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqona. Allahumma barik lahu fima razaqtahu waghfir lahu. Nah itu Pak. Ya. Karena sudah dibaca doa bersama-sama, yang belum dibuka Pak. Nah, ini ketua Perkomas kita saja sudah habis Pak. Minta tua berarti. Baik Bapak Ibu-ibu, saya kadang berdiri, kadang duduk. Judul kita Amul Huzni dan Tasliyah. Ini istilah sirah nabawiyah. Am pakai alif artinya tahun, sama dengan sana. Nah, bagi yang belajar bahasa Arab, amun muradif atau sama dengan sanatun. Huzni pakai zai, hazana yahzinu huzn, sedih. Am artinya tahun. Kalau pakai alif ibu artinya tahun, amun. Kalau nggak pakai alif artinya paman, om. Jadi amun, om itu bahasa Arab ini, ya. Amul huzni, tahun sedih. Kalau pakai sin artinya baik, hasanah. Ini pakai zai, amul huzni. Tasliyah, salla yusalli pakai sin. Tasliyah, mengalihkan dari sedih menjadi gembira, mengalihkan dari tidak punya duit menjadi punya duit. Itu namanya tasliyah, menghibur. Sudah dapat gambaran Ibu? Judul kita
ada titik tertentu dalam hidup junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di usia ke-51 tahun ada cobaan berat, dikenal dengan nama atau tahun itu Amul Huzni, tahun sedih, tahun duka cita. Kalau orang sedang bersedih, Ibu, maka butuh tasliyah, butuh hiburan. Nah, Bapak, siapkan Pak anggaran untuk ke Tanah Abang nanti. Ya, ini udah mau Ramadan ini. Masjid saya di Poin Mas sana, di Depok, Perumahan Poin Mas, di Mampang. Itu ibu-ibu belanja Pak untuk santunan anak yatim. Itu belanjanya sebelum Ramadan. Terkumpul anggaran 150 juta. Nah, itu dibelanjakan oleh ibu-ibu sebelum Ramadan. Itu sudah menjadi rutinitas. Otomatis anggarannya pun terkumpul sebelum Ramadan tuh Pak. Ya. Nah, jadi kalau sudah Ramadan berdesak-desakan di pasar Jatinegara, di Tanah Abang itu tidak enak. Nah, jadi supaya wajah ibu-ibu kita ini, istri-istri kita ini selalu cerah dan ceria, nah, anggaran yang kita persiapkan Pak. Gimana Allah? Usia 51 tahun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat musibah kematian paman Abu Thalib. Siapa Bu nama paman Nabi? Abu Thalib. Kalau Abdul Muthalib kakek ya. Abu Thalib. Usia 25 tahun Rasulullah SAW menikah dengan Siti Khadijah, menghantar serah-serahan, cara pesta. Paman ini yang menjadi tulang punggung. Paman ini yang menghantarkan ponakan. Satu ekor nyamuk hingga di tubuh Rasulullah SAW menggigit Abu Thalib yang menghalau nyamuk tersebut. 3 tahun Nabi SAW dikurung di Bani Syi'ib namanya. Tidak boleh menikah, tidak boleh berdagang. 3 tahun itu. Ada kertasnya itu. Abu Thalib ikut berada di situ. Semua orang yang ingin mengintimidasi Rasulullah SAW, bahkan ingin membunuh Nabi, tidak bisa berbuat banyak karena sang paman pasang badan terus. Hari itu sang paman meninggal dunia. Siapa yang tidak huzni? Siapa yang tidak sedih Pak? Jemaah Allah, 3 hari itu, saya memakai pendapat yang 3 hari Pak. 3 hari kemudian disusul dengan kematian sang istri, ibunda kita Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ibu, dari rahim Khadijah ini 6 orang anak Nabi lahir. 2 laki-laki meninggal di usia kecil. Itu pun sudah cobaan berat itu Pak, bagi sang ibu dan bagi Rasul. Qasim dan Abdullah meninggal waktu kecil. 4 yang hidup perempuan, alhamdulillah. Kakak sulung Zainab, di bawahnya Ruqayyah, di bawahnya lagi Ummu Kulsum, di bawahnya lagi yang botot Fatimah. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Zainab ini ibu, anak sulung ini, itu ibu kedua di rumah kata Rasulullah SAW. Kakak tertua ini sifatnya yang penyabar, ringan tangan, membantu adik-adiknya. Pokoknya mirip betul dengan Siti Khadijah, sang ibu adalah anak tertua. Makanya anak-anak kita ajarkan untuk memanggil abang kalau laki, atau yang perempuan panggil kakak, ya, untuk menuakan. Nah, karena posisi lahirnya memang sebagai anak pertama, anak sulung. Dan untuk anak laki pertama, ketika ayahnya sudah tidak ada, nanti yang menjadi wali kan, menikahkan adik putrinya atau kakak perempuannya adalah anak laki. Khadijah meninggal dunia. Bagaimana Rasulullah SAW tidak terpukul? Apalagi kalau ingat waktu Nabi menerima wahyu pertama di Gua Hira, dipeluk oleh makhluk tinggi besar sampai Nabi susah bernapas. Ketakutan Nabi berada di Gua Hira, pulang. Ditenangkan dengan setenang-tenangnya oleh Siti Khadijah, sang istri tercinta.
Kalau ada kajian-kajian muslimah biasanya itu khusus Khadijah, ini judulnya apa? Khadijah, cinta tak tergantikan. Ini nggak tergantikan. Hatta nanti ada Aisyah, hatta nanti ada Ummu Salamah, ada anaknya Abu Sufyan, Siti Ramlah, dipanggil dengan Ummu Habibah dan sebagainya, nggak terganti. Dalam ketakutan yang luar biasa, Rasulullah SAW ditenangkan oleh sang istri. Disuguhkan air hangat, dicarikan obat, disiapkan selimut, lalu dibisikkan ke telinga suami di saat suami sedang ketakutan, sedang frustasi dan sebagainya. Wallah la yukhzika Allahu abada. Wahai suamiku, tidak mungkin Allah menghinakan engkau, tidak mungkin Allah menyia-nyiakan engkau. Karena Nabi takut ibu. Belum pernah ada makhluk yang disebut dengan namus ya, atau Jibril ini, yang memeluk Nabi di Gua Hira. Innaka latasilur rahim. Engkau adalah laki-laki yang selalu menyambung tali silaturahim. Wa tasduqul hadis. Engkau terkenal jujur dalam berbicara. Wa taksibul ma'dum. Engkau selalu membantu orang yang tidak punya apa-apa. Wa tuqarrid baik. Engkau selalu menyambut tamu dan menyuguhkan makanan walaupun harus berhutang, gitu istilahnya. Wa nawaibu alal haq. Dan engkau selalu berada dalam sesuatu yang benar. Mendengar bisikan, mendengar ya hiburan dari sang istri, kembali kuat Rasulullah itu. Selesaikah? Jemaah, ketika sang paman telah meninggal dunia di tahun yang sama, usia 51 tahun, tahun ke-10 Hijrah, disusul oleh istri 3 hari kemudian. Suami siapa Pak yang bisa bertahan? Ya. Khadijah ibu itu pernah mendapat salam dari malaikat. Khadijah pernah mendapat salam dari Allah. Khadijah menyiapkan makanan dan minuman untuk Rasulullah SAW. Lalu datang malaikat Jibril memberikan wahyu dan berkata, Muhammad, iqra alaiha salam min rabbiha wa minni. Lihat ibu, betapa terhormatnya, hebatnya pemimpin wanita. Jadi insya Allah ibu-ibu mujahidat, kita nanti ibu-ibu masuk surga. Maka pemimpin utamanya paling depan nanti Khadijah radhiyallahu anha. Amin ya rabbal alamin. Ketemu kita ini. Muhammad, istrimu yang menyiapkan makanan dan minuman sedang menghidangkan sekarang. Ada salam dari Tuhannya, ada salam dari saya. Setelah assalamualaikum itu, kabarkan kepada istrimu Khadijah, Allah telah membangunkan sebuah rumah megah di surga untuk Khadijah. Baitun la sakhaba fihi wala nasaba. Rumah yang tidak ada piring terbang, tidak ada teriak-teriakan, tidak ada ngambek-ngembekan suami istri, tidak ada tendang-tendangan, tempeleng-tempeleng, KDRT. Baitun la sakhaba fihi wala nasaba. Tidak ada KDRT, tidak ada pertikaian suami istri di situ, dan tidak ada kelelahan. Tenang dan damai surga. Di surga, di dalam rumah pribadi lagi. Itulah Khadijah radhiyallahu anha. Meninggal. Terakhir, yang ketiga, paman meninggal, istri meninggal. Maka orang-orang yang menolong dakwah ini, yang menolong hidup Nabi, sudah tidak ada lagi. Pun kalau ada, para sahabat juga masih dalam ketakutan ya, Pak. Karena nanti ibu, bapak, ini turun dari Isra Mi'raj, nanti ini ada pindah, nanti ada mudik hijrah ke Madinah ini, membangun negara Islam. Maka Nabi SAW merubah strategi dakwah, berangkat ke Taif. Yang sudah umroh atau yang belum umroh, nanti ibu-ibu cari travel yang tanya, ini nanti ada keliling city tour ke Taif tidak? 100 kilo dari Mekah. Ini saya harus robah strategi dakwah. Taif adalah kota wisata, kota sejuk. Jadi kalau kita ingin istirahat, nanti Cisarua, ke Bogor, ke Puncak sana Pak.
Untuk Arab Saudi, kota sejuknya adalah Taif. Kota yang Nabi jalan kaki 100 kilo. Ya. Kalau kita umrah pakai bis, Pak. Gambaran terkini aja lah ya, kota Taif dulu. Berangkat kita dari Mekah biasanya pakai bis. Nah, nanti kita berhenti dulu di peternakan onta. Ya. Nah, nanti ibu-ibu siapkan uang 5 rial. 1 gelas susu murni itu 5 rial. Saya terakhir September kemarin berangkat, lalu saya tanya, fihi laban, fihi baul ibil. Nah, ini kalau yang kencing onta kapan dijual? Ini kan susu semua. Nah, guru kita Ustaz Batir Nasir kalau umrah minum kencing onta, Pak. Ya. Jumarakumullah, kata beliau, billail. Nah, nanti dijualnya malam hari. Jadi dalam kondisi darurat, seseorang sakit itu ada panduannya, boleh meminum kencing onta. Kencing onta saja ya Pak, jangan dibawa ke kambing, sapi, kucing. Nah ini khusus onta, karena zaman bersama Nabi itu ada penyakit yang ya obatnya yang ada waktu itu kencing onta itu, dan itu hadisnya sahih. Kalau ibu-ibu kita ini yang sehat jangan minum kencing onta itu. Dari sehat jadi sakit nantinya. Ya, minum susu aja. Enggak cukup segelas, tambah 5 rial lagi, tambah 5 rial lagi. Ya. Nah, Allah, lalu kita nanti sampai di kota Taif, kelihatan pepohonan, pokoknya kayak di puncak lah. Kita turun di Masjid Abdullah bin Abbas. Situ ada perpustakaan, ada Masjid Kuk, Masjid Siku, juga ada Masjid Adas. Pulang makan nasi kebuli, sama-sama gratis biasanya itu, ya dari uang travel kita sebenarnya, jumlahnya gratis. Nah, kita dengar gratis udah senang aja itu Pak, padahal udah bayar semua di situ. Tapi alhamdulillah pedagangnya baik, untuk bapak biasanya dikasih kepala kambing gratis Pak. Nah kalau itu betul-betul gratis. Pulang ibu mampir ke penyulingan mawar, minyak wangi. Jadi Ka'bah yang dimandikan setiap tahun itu minyaknya, harum-harumannya dari kota Taif. Ya, tambah untuk belanja-belanja mampir itu udah wajibnya orang Indonesia itu. Ya, tinggal mampir beli buah dan sebagainya. Jumalah berangkatlah Rasulullah SAW berharap pemuka-pemuka, tokoh-tokoh di kota Taif akan menerima dakwahnya. Karena Nabi usia 51 tahun itu sudah tersohor kemana-mana. Jumarakumullah, apa yang dibayangkan oleh Rasulullah SAW bertolak belakang jauh Pak. Ketua atau kepala kabilah ini menolak, kepala kabilah ini menolak, kepala kabilah ini menolak. Dan penolakan mereka Allah tuliskan dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 31. Az-Zukhruf 31. Wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Protes mereka, kenapa Al-Quran ini diturunkan kepada Muhammad ini? Kenapa tidak diturunkan kepada orang-orang hebat Al-Qaryatain? Ada kota-kota hebat di sini di Jazirah Arab ini. Kenapa nggak diturunkan kepada 2 kota besar? Satu Taif, satu Mekah. Di Mekah itu yang terkenal, kalau ibu sudah mendengar nama Walid Al-Mughirah, udah. Ibu-ibu yang sudah punya suami kepengen Walid Al-Mughirah jadi suaminya Pak. Ibu-ibu yang punya putri ngantri, ya mau dikawinkan dengan Walid Al-Mughirah. Al-Qaryatain. Di Taif ada orang hebat, ada orang yang sangat terkenal, berwibawa, kaya raya semuanya. Namanya ada Mas'ud Saqafi, bukan Abdullah bin Mas'ud ya, tapi Mas'ud As-Saqafi. Kalau sudah menyebut nama beliau ini,
maka semua orang akan tunduk dan patuh. Al-Quran yang begitu dahsyat kok turun kepada Muhammad. Az-Zukhruf ayat 31. Maka alih-alih mereka menerima Nabi SAW dengan dakwah Nabi, justru mereka mengumpulkan penduduk kota Taif, mengusir, melempari Nabi SAW. Kematian paman, kematian istri masih belum hilang dari dada Rasulullah SAW. Sekarang penduduk Taif yang dibayangkan sesuai dengan geografis atau struktur kotanya yang begitu sejuk, ternyata hati masyarakatnya tidak sejuk dulu. Pulanglah Nabi, lalu sampailah di sebuah perkebunan anggur yang begitu luas, punya orang kaya namanya Robi atau Robi'ah. Dua anaknya sedang berada di kebun itu, ya. Dua anaknya sedang berada di situ. Lalu penjaga kebunnya bernama Adas. Nah, Adas ini, ya, setelah izin tentunya sama tuannya, menyuguhkan kurma, menyuguhkan minuman untuk Rasul dengan badan Nabi yang kelelahan berdarah setelah, ya, dilempari oleh penduduk Taif. Nabi berterima kasih lalu mengulurkan tangan, bismillah, mengambil kurma. Mendengar Nabi membaca bismillah, Adas berteriak, "Hei Rasulullah." Atau kalau belum kenal, "Pak, itu tadi ucapan apa? Diulang lagi dong, Pak." Diulang oleh Nabi, bismillah. Adas mengatakan, tidak ada di kota Taif ini yang makan minum dengan membaca kalimat tadi. Yang ada cuma keluarga kami, terus tembus sampai ke atas Yunus bin Matta. Kata Adas, "Saya dari kampung sini nih ya Rasul, tapi yang Naiwanya, bukan bahasa Thailand, Pak. Nama kampungnya Naiwa. Saya dari situ ya Rasul." Jadi bismillah ini itu hanya bacaan Nabiullah Yunus bin Matta. Maka Nabi SAW mengatakan, "Wahai Adas, Yunus itu Nabi Allah. Saya juga Nabi. Yunus itu saudara saya. Saya Nabi dan Yunus saudara saya." Adas, Pak, Ibu, yang sedang makan kurma juga langsung meletakkan kurmanya, lalu mengambil tangan Nabi, kaki Nabi, dan memeluk Nabi sambil menangis gembira. Langsung masuk Islam, Pak. Nah, jadi Pak Perkomas, Pak Ketua DKM, atau kita yang di berbagai masjid, tidak apa-apa, ya, yang hadir ini saja, tapi yang hadir sampai 300-800 orang banyak banget. Atau dalam pengajian yang lebih kecil, Ibu tahsin Quran atau kakak dan sebagainya, tidak apa-apa. Karena dakwah itu tidak mesti dengan kuantitas yang banyak. Satu Adas yang masuk Islam dalam perjalanan 100 kilo berangkat, 100 kilo pulang, dakwah Nabi berhasil ini. Karena dari Adas ini menyebar ke kampung. Nabi Nuh, "Walabitha fihim alfa sanatin illa khamsina aman." Surat Al-Ankabut ayat 14. 1000 tahun Nabi Nuh diberi umur, kurang 50 tahun, berarti berapa? 950 tahun umur Nabi Nuh alaihissalam. Raja pertama umurnya 150 tahun mati. Raja kedua 200 tahun mati. Raja ketiga, raja keempat, umur mereka cuma 100, 150, 200 paling lama. Nabi Nuh, raja demi raja, sampai ke anak-anaknya, Nabi Nuh masih hidup dan hidup. Allah kirim pukulan telak untuk umat yang tidak beriman pada waktu itu. Allah kirim banjir besar. Maka Nabi Nuh membuat kapal. Berapa Ibu yang masuk ke dalam kapal itu? 80 orang. Berdakwah 900 tahun lebih, yang masuk ke kapal 80 orang. Anaknya pun digulung ombak.
Ada kita yang berani mengatakan dakwah Nabi Nuh gagal? Tidak. Maka hari ini bapak, ibu-ibu, bapak lah dulu yang sudah merutinkan diri sholat berjamaah di masjid, pastikan terus. Nah, hujan-hujan kecil ini ya pakai payung. Jadi kita yang sudah cinta masjid, kita yang sudah cinta suling, kita yang sudah cinta sholat berjamaah, ya, mari istiqomah karena kualitasnya di situ. Dakwah untuk menambah kuantitas, iya. Ya ini kan ada YouTube kita ini, ya, An-Nurin. Nah, ini akan sampai kepada yang tidak hadir dan nanti pada suatu waktu mereka pun akan hadir. Jadi kualitas kita yang hadir terus kita perkuat. Amin. Maka sering kita dengar ada daurah kan Pak ya, daurah, pelatihan dan sebagainya. Itu yang sudah hebat-hebat itu harus terus dibina. Sementara syiar keluar rekrut juga harus. Tabarakallah. Maka dari 3 musibah itu tahun ini disebut tahun Amun Huzni. Rasulullah SAW butuh hiburan. Maka Allah menghibur Nabi dengan wisata bumi Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Masjidil Haram ibu dari dulu zaman Nabi sampai kiamat nanti kiblat kita. Ka'bah di tengah-tengah masjid. Masjidil Aqsa 17 bulan kita berkiblat dulu ke sana. Setelah mendapat wisata bumi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, wisata bumi, maka Allah menghibur lebih tinggi lagi wisata langit. Berangkat Nabi SAW dengan malaikat Jibril berkendaraan buraq. Lihat ibu, dalam sebuah wisata harus ada yang menguatkan atau harus ada yang kita bawa pulang sebagai bekal. Di langit pertama Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua dengan Nabi Yahya dan Isa. Langit ketiga dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat dengan Nabi Idris. Langit kelima dengan Nabi Harun. Langit keenam dengan Nabi Musa. Langit ketujuh dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Baitul Ma'mur namanya. Di atas Ka'bah dunia ini terus ke atas. Kalau ibu-ibu bisa terbang sampai ke langit ketujuh, bisa sampai di Ka'bah langit namanya Baitul Ma'mur. Surat At-Tur, wat-tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur. Setiap nabi-nabi yang bertemu tadi, marhaban al-akh as-salih. Selamat datang wahai saudara kami yang saleh. Muhammad, sudah lama kami tunggu. Marhaban al-ibnu salih. Ini sapaan akrab. Selamat datang wahai nabi atau laki-laki soleh, saudara soleh, laki-laki soleh dan sebagainya. Akhirnya kuat kembali batin Nabi setelah bertemu dengan nabi-nabi yang ulul azmi tadi, dan juga banyak nabi yang memang Allah coba karena mereka juga manusia biasa, sakit, menangis, tertawa, bahkan meninggal dunia. Baik para nabinya yang meninggal dunia maupun keluarga dekat. Bapak ibu-ibu pulang dari Isra Mi'raj, Nabi SAW membawa amanah atau boleh juga hadiah sholat 5 waktu. Nah ini mari kita jaga semua pesan-pesan yang ada dalam lintasan Isra Mi'raj ini. Baik, Jumatullah. Ini sudah lewat waktu suruh. 5 menit lagi boleh? Nah, saya ingin gabungkan dua poin. Satu tadi dibalik musibah ibu, dan semua kita akan kena. Saya mengisi materi di Subul Salam sini. Subul Salam untuk cipta sini masjid. Nah, dulu Bapak Haikal kan di situ sebelum beliau jadi menteri ini. Nah, beliau kajian sirah. Saya ketemu dengan jemaah yang sholat tarawih. Ini perut depan ini ke belakang pakai selang ibu. Jemaah demi bertahan hidup, operasi depan, lalu terus menurut dokter sirkulasinya pakai selang. Kalau dibuka bajunya kelihatan badan itu membawa selang kemana-mana. Belum lagi sakit ini dan sakit itu. Itulah cobaan hidup. Maka seorang muslim yang baik berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
Ibu-ibu, bapak buka surat At-Taghabun ayat 11 ya. Ayat 11. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Apapun musibah yang menimpa kita itu adalah karena izin Allah. Maka sikapi dengan iman, maka Allah akan berikan kita hidayah. Hatta sandal yang putus nanti, apalagi sandal yang hilang, Pak. Nah, itu musibah kata Umar bin Khattab. Karena itu menyakitkan. Jadi musibah itu sesuatu yang menyakitkan. Dan hidup ini ya memang selalu bersama 8 poin. Huznun wa sururun, sedih dan gembira. Usrun wa yusrun, sulit dan mudah. Sukmun wa afiyah, sakit dan sehat. Ijtima'un wa furqah, bertemu dan berpisah. Ini nggak bisa bertemu terus kita sampai zuhur ibu. Habis ini pisah kita pulang. Jadi mohon disikapi. Lalu balik ke Al-Baqarah 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, mengembalikan semua kepada Allah. Baik, poin yang kedua, karena Allah takdirkan kita berada di bulan Sya'ban. Sya'ban ini kata Ibnu Rajab Al-Hambali ini persis sama dengan Ramadan. Maka kalau bapak ibu-ibu yang ingin nanti membaca Al-Quran rajin di Ramadan, sholat qiyamul lail rajin di Ramadan, kemudian rajin berimpak di Ramadan, jangan tunggu Ramadan kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Seperti fatwa dari wakil Perkomas kita Pak Agus Komaruzama. Berinfaknya itu dimulai di Sya'ban ini. Ya, dimulai di Sya'ban karena Sya'ban ini persis sama dengan Ramadan kata beliau. Seseorang yang sudah terbiasa di Sya'ban, maka insya Allah di Ramadan pun semua amal soleh tadi akan terbiasa. Maka Ramadan yang sudah ada di depan mata kita sambut satu, an-niyatul khalisah, dengan niat ikhlas. Ini saatnya saya meraih keutamaan. Saatnya saya berpuasa, saatnya saya sholat dengan baik. Yang kedua, sambut Ramadan dengan apa? At-taubatus shadiqah, taubat. Kemudian yang ketiga, waktu. Saya harus memanfaatkan Ramadan, termasuk Sya'ban ini, ibu yang hutang puasa atau kemarin belum lunas, bayarin cepat. Putri-putri kita yang tahun kemarin belum haid, pastikan tahun ini nanti tanggal 18 atau 19. Ini kan Muhammadiyah tanggal 18 Pak, hari Rabu. Persis tanggal 19 hari Kamis. Nah, kita tunggu sidang isbat nanti. Tapi biasanya pemerintah milih yang hari Kamis biasanya Pak. Nggak mau bareng sama Muhammadiyah. Ya. Jadi mau Rabu mau Kamis, pastikan anak kita Pak yang belum makin balik, yang laki tahun kemarin sekarang wajib puasa. Yang belum haid tahun kemarin sekarang haid puasa. Waktu kita kata para ulama, tabiin dulu, kadang di masjid, kadang di pasar maksudnya bekerja. Ya, kalau sekarang ya jadi ASN, non PNS, pokoknya bekerja. Kadang di rumah, kadang di masjid, kadang di pasar, dan kadang juga di kuburan untuk ziarah. Masjid, rumah, pasar, dan kuburan. Kuburan jangan sering-sering Pak. Apalagi musim penghujan ini, takut nggak pulang nanti. Ya. Jadi setelah yang ketiga memaksimalkan waktu, yang keempat dan yang kelima belajar hukum fikih. Walaupun kita fokus ibu-ibu nanti belajar Quran, kemudian sholat, belajar fikih juga. Terutama yang membatalkan puasa. 1. Makan minum dengan sengaja. 2. Muntah dengan sengaja. 3. Haid nifas. 4. Mengeluarkan air mani atau berhubungan suami istri siang hari. Kemudian berbekam siang hari. Dan murtad tuh langsung batal puasanya. Dan yang terakhir yang musabaqah itu berlomba-lomba. Ini Ramadan, siangnya puasa dengan baik, malamnya tarawih, kemudian berbagi makanan. Tadi ada acara khataman Quran. Di situ butuh anggaran, di situ butuh partisipasi, pokoknya semua kita maksimalkan dengan baik. Ini materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan poin pertama tadi, tahun duka cita, tahun sedih Rasul, dapat hiburan dari Allah Isra Mi'raj. Lalu lihatlah bagaimana ketahanan Nabi. Beberapa bulan kemudian, ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan setahun, Nabi hijrah ke Madinah, membangun negara Islam Pak.
dibantu oleh ekonom-ekonom Nabi seperti Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan, sahabat yang lain, sehingga pasar Yahudi yang sudah ratusan tahun menguasai kota Madinah bisa diambil alih dengan baik oleh Rasulullah SAW. Itu tadi karena hiburan Isra dan Mi'raj. Jadi balik ke bapak-bapak, siapkan hiburan untuk ibu-ibu kita, untuk istri-istri, anggaran Ramadan, anggaran Idul Fitri, dan angpau di Lebaran nanti. Semoga bermanfaat. Kita diberkahi oleh Allah di bulan Sya'ban, lalu Allah panjangkan umur dan kita bisa ambil keutamaan di bulan Ramadan. Ya, semua bapak, semua pengurus Perkomas, semua ibu-ibu, semua kita sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata langsung doa gitu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabrallahal azim, sabrallahal azim, sabrallahal azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma alhimna rushdana wa 'idna min syarri nufusina. Ya Allah, anugerahkan kami kecerdasan dan jauhkan kami dari keburukan diri kami sendiri. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ilmu yang kami dapatkan pagi hari ini berikan manfaat bagi kami. Rabbi zidna ilma. Berkenan Kau tambahkan terus ilmu kami, ya Allah. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbal. Selamatkan kami sampai ke Ramadan. Selamatkan Ramadan untuk kami dan terimalah semua amal kami, ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pada Al-Mukarram yang bersama SMA yang telah memberikan tausiahnya. Semoga kita semua dapat kepahaman atas apa yang kebaikan disampaikannya. Dengan berakhirnya doa penutup hari ini, maka berakhirlah juga acara Tasawuf Forkomas yang diadakan pada hari ini. Mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdihi subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 sekali lagi 1 2 3 jangan video. Agungkan asma Allah, takbir. Forkomas takbir. Al-Mujahidin takbir. Ibu mujahidin nih lagi ngetem, masya Allah. Insya Allah di surga semua nih. Kita di center ayo, pada sana. Sehat walafiat. Dadah dong, dadah. Kelihatan enggak? Kelihatan. Senyumnya tuh. Bunga-bunga. Secerah senyum. Ayo coba. Allahu Akbar. Insya Allah masuk surga semuanya. Allahu Akbar. Kalau kalian menjadi ulama, menjadi hamba Allah yang cerdas, beriman, berilmu, berakhlak, takbir.